Halo guys, perkenalkan, saya Rahmat Winata. Dalam video ini saya akan melaporkan hasil aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran dengan Kelompok Belajar Project Based Learning pada evaluasi pembelajaran matematika. Selamat menonton. Dalam pemilihan core isu, saya berkonsultasi dengan Bapak Dr. Sugiharto MPD yang merupakan dosen berpengalaman di program studi kami tentang isu-isu yang terdapat di Prodi. Dan terpilih core isu adalah belum optimalnya pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Dari isu yang terpilih, saya melakukan 4 kegiatan sebagai gagasan pemecah isu dan hasilnya sebagai berikut. Kegiatan pertama, kelompok belajar Project Based Learning merupakan kelompok belajar yang dibuat pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Project Based Learning. Adapun tahapannya, pertama, menyiapkan bahan konsultasi tentang Project Based Learning dari internet dan membuat Google Form untuk tes pembentukan kelompok. Ini mencerminkan nilai adaptif. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan mentor dan dosen pengampu mata kuliah untuk mendapatkan arahan tentang pembentukan kelompok belajar dan tesnya. Ini mencerminkan nilai harmonis. Yang ketiga, setelah Google Form siap, dilakukan tes pembentukan kelompok pada jadwal mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang keempat, menyusun pembentukan kelompok sesuai dengan hasil tes. Mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi dibagi di setiap kelompok yang terbentuk. Kebermanfaatan dari kelompok belajar Project Based Learning melatih mahasiswa dalam bekerja sama, merencanakan, melaksanakan rencana, dan menyelesaikan permasalahan nyata. Kegiatan kedua, video pembelajaran pertemuan 9-11. Video pembelajaran ini berisi penguatan materi tentang pengujian validitas tes menggunakan korelasi poin di serial, daya beda dan indeks kesukaran tes bentuk objektif, dan reliabilitas menggunakan teknik alpha. Adapun tahapannya, pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan mentor dan dosen pengampu mata kuliah tentang rancangan video pembelajaran. Ini mencerminkan nilai harmonis. Yang kedua, menyiapkan materi yang akan dibuat video pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Zoom Meeting dan melakukan pengeditan dengan video editor. Ini mencerminkan nilai kompeten. Yang keempat, melakukan diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika tentang video pembelajaran versi draft. Yang kelima, melakukan perbaikan video pembelajaran sesuai masukan dari dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Ini mencerminkan nilai akuntabel. Kebermanfaatan dari kegiatan ini sebagai penguatan materi bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu menyusun instrumen dan melaksanakan evaluasi pembelajaran matematika secara baik. Kegiatan ketiga, Podcast Winner 3 sesi. Podcast Winner merupakan podcast dengan tema besar evaluasi pembelajaran matematika pasca pandemi COVID-19. Adapun tahapannya, pertama, meminta izin Kaprodi untuk pelaksanaan kegiatan podcast dan melaksanakan kegiatan podcast dengan komitmen yang tinggi agar berjalan sukses. Ini mencerminkan nilai loyal. Yang kedua, membuat list pertanyaan untuk narasumber podcast. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika tentang narasumber pengisi podcast. Ini mencerminkan nilai kolaboratif. Yang keempat, melakukan perekaman podcast dengan 2 handphone, satu untuk pengambilan gambar dan satu untuk perekaman suara. Yang kelima, melakukan editing video dengan menggabungkan rekaman podcast dan mengupload ke YouTube. Ini mencerminkan nilai kompeten dan adaptif. Kebermanfaatan kegiatan ini memberikan informasi tambahan bagi mahasiswa tentang kondisi pembelajaran di sekolah dan evaluasi pembelajaran yang digunakan saat ini. Kegiatan keempat, sharing section validasi butir soal. Kegiatan ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menguji hasil kinerjanya dan mengevaluasi pengalaman yang mahasiswa peroleh selama menyelesaikan permasalahan.
Adapun tahapannya, yang pertama meminta izin Kaprodi untuk pelaksanaan sharing section. Ini mencerminkan nilai loyal. Yang kedua, melakukan diskusi dengan mentor dan dosen pengampu mata kuliah tentang bentuk acara sharing section. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan tim untuk mempersiapkan tempat acara agar berjalan dengan sukses. Ini mencerminkan nilai kolaboratif. Yang keempat, melaksanakan acara dengan baik agar acara dapat dinikmati oleh peserta sharing section. Ini mencerminkan berorientasi pelayanan. Kebermanfaatan kegiatan ini membuat mahasiswa saling belajar berkomunikasi dan berbagi informasi terkait materi evaluasi pembelajaran dan pengalaman masing-masing kelompok selama menyelesaikan permasalahan nyata.